Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil haqqi basyiran wa nadhiran baina yaday as-sa'ati. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad rasyada. Wa may ya'shihima fa innahu la yadurru illa nafsah wa la yadurrullaha syai'a. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudaraku, terlebih dahulu marilah kita bersama-sama mengungkapkan rasa puja dan puji syukur kehadirat Allah, karena hanya dengan anugerahnya kita bisa mengikuti kegiatan muhadarah atau kultum yang alhamdulillah telah berjalan cukup baik selama ini. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena hanya beliaulah yang berhasil membawa misi ajaran sampai ke penjuru pelosok dunia, sehingga kita bisa membedakan yang hak dan yang batil. Semoga kita sekalian termasuk umat beliau yang setia mengikuti ajarannya. Amin. Saudaraku, sombong, angkuh, besar kepala adalah kata-kata yang mempunyai satu makna, yaitu menganggap dirinya lebih tinggi, lebih mulia daripada lainnya. Sifat sombong sangat tercela di dalam agama. Begitu pula oleh masyarakat. Sifat ini sangat dibenci. Bukan hanya dibenci oleh orang-orang yang berilmu saja dan orang-orang yang berbudi luhur, tetapi hampir semua orang membencinya. Mengapa? Karena sifat sombong bisa menimbulkan permusuhan dan hilangnya rasa keakraban antara sesama manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibri." Faqala rajulun innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasana wa na'luhu hasana. Qala innallaha jamilun yuhibbul jamal wal kibru batrul haq wa ghamtun nas. Yang artinya tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sedikit kecil kesombongan. Lalu ada seseorang laki berkata, sesungguhnya ada seseorang yang senang pakaiannya bagus dan sandalnya juga bagus. Beliau bersabda, sesungguhnya Allah itu indah, yang senang keindahan, sedang sombong itu ialah menolak kebenaran dan merendahkan orang. Hadis barusan dapat diambil sesuatu pelajaran bahwa pintu surga tertutup bagi setiap orang-orang yang di dalam hatinya ada sifat kesombongan. Tetapi seseorang itu tidak bisa dikatakan sombong hanya karena ia suka pakaian yang bagus, sedang arti sombong yang sesungguhnya ialah tidak mau menerima kebenaran
dan menganggap rendah orang lain. Saudara-saudaraku, adapun macam takabur itu ada 3. Yang pertama, takabur kepada Allah. Yang kedua, takabur terhadap Rasul. Yang ketiga, takabur terhadap sesama manusia. Yang pertama, takabur kepada Allah, yaitu mengabaikan atau tidak menghiraukan terhadap atau tidak memperdulikan terhadap agama Allah, tidak takut kepada ancaman Allah, serta meremehkan dan mengabaikan syariat atau peraturan agama. Keadaan yang sedemikian itu telah disinyalir dalam firman Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Luqman ayat 60. Yang kedua, takabur terhadap Rasul, yaitu enggan dan merasa hina untuk mengikuti petunjuk Rasul, tidak sudi mengikuti Nabi Muhammad SAW. Sikap takabur demikian ini banyak dimiliki para kaum Quraisy di masa Nabi, sebab mereka sama beranggapan bahwa beliau anak yatim yang tak punya harta, sedangkan beliau sebagai Rasulullah SAW. Begitu juga kebanyakan bangsa Yahudi segan mengikuti ajaran Rasulullah, sebab mereka sama beranggapan bahwa hanya bangsa Yahudi lah yang berhak menerima kenabiannya. Dan sampai sekarang pun ada sementara manusia yang merasa hina melaksanakan perintah agama. Ia menganggap bahwa perintah agama sudah usang dan kolot. Perasaan sombong inilah sangat berbahaya sekali. Semoga kita terjaga dari sifat demikian ini. Yang ketiga, takabur terhadap sesama manusia, yakni merasa lebih mulia, lebih agung, lebih tinggi, lebih alim, lebih kaya, lebih ganteng, lebih cantik, lebih bahagia, lebih kuat daripada orang lain. Ia menganggap remeh dan menghina, serta menganggap orang lain tidak berharga sama sekali dibanding dirinya sendiri. Ia menjadi gila hormat, gila pujian, dan lupa daratan sehingga tidak suka ditegur, tidak mau menerima pandangan dari orang lain walaupun pandangan atau nasihat itu benar. Maka takabur ini menolak kebenaran dan menghinakan manusia. Demikian sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW, al-kibru batrul haq wa ghamtun nas. Takabur itu menolak kebenaran dan menghinakan hak-hak manusia. Saudara-saudaraku, sombong dalam sehari-harinya tidak pernah berlaku sombong. Itu bagus. Rasulullah SAW dalam sehari-harinya tidak pernah berlaku sombong. Beliau menengok orang sakit, mengantarkan jenazah, menunggang himar, mendatangi undangan dari siapapun. Pernah pada suatu hari ada seseorang wanita datang menghadap beliau, ingin mengundang untuk suatu hajat. Tetapi karena wanita ini dari golongan orang miskin, ia agak rikuh dan ragu-ragu. Oleh karena itu, maka beliau bersabda, "Duduklah. Saya di jalan Madinah manapun yang kamu kehendaki, pasti saya akan datang untuk mendatangi hajat itu." Rasulullah SAW bersabda, "Tawadhu wa jalisul masakin takunu min kubbarillah wa takhruju minal kibri." Yang artinya, tawaduklah kalian, duduklah kalian dengan orang-orang miskin, pasti kalian akan menjadi orang besar di sisi Allah dan terbebas dari kesombongan.
Allah juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusakhin khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Yang artinya, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan aku. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Luqman ayat 18. Memang untuk menghindari sifat sombong itu kita harus berlaku lunak dalam pergaulan. Sering-seringlah menengok para tetangga terutama yang sedang tertimpa kesusahan. Ikut mengantarkan jenazah, suka berkumpul dengan orang-orang miskin, suka bertegur sapa dengan sesama umat Islam, ringan kaki mendatangi undangan dan lain sebagainya. Cara-cara demikian ini bisa menghilangkan sifat sombong seseorang. Sebaliknya, kalau kita selalu memalingkan diri bila bertemu dengan teman atau kerabat, berpakaian yang melampaui batas kewajaran, enggan mendatangi undangan, maka yang demikian ini merupakan pertanda kesombongan. Pada suatu saat kita kadang-kadang dianjurkan untuk berlaku sombong, tetapi kepada orang-orang yang suka sombong, bukan kepada orang-orang yang tawadhu, yang biasa merendahkan dirinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tih ala tayyahi fa inna tayha ala tayyahi shadaqah." Yang artinya, sombonglah kepada orang yang sombong, karena sombong kepada orang yang sombong adalah sedekah. Saudaraku, perlu sekali kita ketahui bahwa kesombongan, kecongkaan, membesarkan diri dan merasa diri tinggi, agung dan megah serta mulia itu adalah termasuk hal-hal yang membahayakan dan merusakkan baik kepada jiwa, akhlak, agama dan lain-lain. Maka boleh juga kita katakan bahwa takabur itu merupakan salah satu penyakit yang sangat membahayakan, yang oleh karenanya kita terkena hukum fardu ain, yakni setiap orang wajib berusaha menghilangkan, membasmi dan melenyapkannya. Di mana cara pengobatan atau cara melenyapkan tidak dengan jalan berkhayal belaka atau mengharap-harap, tapi harus dengan usaha pengobatan dengan beberapa resep yang sangat manjur dan mujarab. Resep pengobatan itu tidak terdapat pada toko-toko maupun di apotek. Begitu juga para dokter pun mungkin tidak akan mampu untuk mengobati penyakit rohaniyah yang berbahaya ini. Sebab usaha pengobatan penyakit takabur atau sombong itu sebetulnya terletak pada diri sendiri. Sedangkan untuk mengobatinya itu pada pokoknya ada 3 macam tindakan yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, ya dengan menjebol pohonnya dari tempat tertanamnya penyakit sombong itu, yaitu di dalam hati, kolbu. Yang kedua, dengan menolak segala godaan yang baru datang, yaitu dengan mengusir sebab-sebab dijadikan sebagai bahan kesombongan itu. Yang ketiga, dengan menyadari kedudukan dirinya sendiri dan kedudukan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, kuasa serta menyadarkan dan menyadari bahwa dirinya diciptakan olehnya dari suatu bahan yang amat kotor dan menjijikkan yang tak laku dijual, yaitu berupa setetes air mani. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Khuliqa mimma indhafiqa. Yakhrumu min bainis sulbi wat taraib. Yang artinya, maka hendaklah manusia memperhatikan dari apakah dia diciptakan. Dan diciptakan dari air yang terpancar yang keluar dari antara tulang sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan. Ingatlah pula Allah juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
min ayyi syai'in khalaqahu min nutfatin khalaqahu faqaddarah, yang artinya dari apakah Allah menciptakan manusia? Dari setetes mani Allah menciptakannya lalu menentukannya. Demikianlah saudaraku tindakan kuratif maupun preventif sebagai pengobatan penyakit sombong yang perlu sekali kita perhatikan, dan itulah antara lain merupakan resep yang mujarab untuk membasmi penyakit rohaniyah yang sangat besar sekali bahayanya. Saudara-saudaraku, demikianlah kiranya sampai di sini. Semoga bermanfaat, biarpun sebentar, biarpun singkat. Ya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.